سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وعلى هذه النية ببدء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشيخ جلال السيد وإلى حضرة الشيخ جلال المحل وإلى حضرة الشيخ أحمد السيد المالك وإلى حضرة الشيخ المنزل السيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menambah amal kita. Bahkan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kembali guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan hari ini adalah hari Sabtu terakhir ya di bulan Sya'ban. Insyaallah Sya'ban depan kita masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang senantiasa kita laksanakan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih di penjabaran surat Al-Baqarah ya. Sebagaimana yang disiratkan kemarin, baru sampai ayat berapa kemarin itu? Hah? Baru satu aja ya? Baru sampai alif lam mim. Baru alif lam mim aja ya? Sebagaimana yang disebutkan kemarin bahwa ayat-ayat yang seperti ini memberikan tantangan, membuktikan bahwa yang diturunkan ini bukan buatan manusia. Toh kalau seandainya ini adalah buatan Nabi Muhammad, tentu kita pun bisa, karena beliau manusia, kita manusia. Kalau seandainya bikinan manusia, tapi karena Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia sehebat apapun dalam kecerdasannya tidak akan bisa membuat seperti Quran. Bahkan di dalam Al-Quran pun begini, Allah pun menyebutkan dalam ayat itu, walau kana min 'indi ghairillah, jika andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti di dalamnya banyak terdapat ikhtilaf yang banyak kekeliruan yang banyak. Tapi karena ini adalah bagian daripada wahyu dari Allah, maka di dalamnya tidak ada perseteruan, tidak ada ikhtilaf, bahkan meluruskan kesemuanya. Kalau buatan kita kan lain-lain hukum. Kalau Allah yang menetapkan satu hukum sampai kiamat pun nggak bakalan robah-robah, begitu aja. Loh kalau kita bikin undang-undang, sekarang bikin begini, ganti presiden lain lagi undang-undangnya. Dulu seperti itu, sekarang lain lagi, besok rusak lain lagi. Akhirnya bertumpuk, bertentangan satu sama lain. Aturan pusat lain, aturan daerah lain, aturan kecamatan lain gitu. Itulah bukti bahwa hukum yang dibuat oleh manusia itu semuanya berujung dengan ikhtilaf. Kacau akhirnya gitu. Semau-maunya. Tapi kalau Allah tidak.
Ketika Allah sudah membuat satu hukum, dari mulai pertama itu hukum diturunkan, ditetapkan sebagian mungkin sampai hari kiamat itu begitu aja. Seperti misalkan hukum maling, dari dulu potong ayat malingnya begitu aja sudah. Siapapun yang malingnya tetap aja dipotong. Nah, itu menunjukkan bahwa konsisten dalam masalah hukum itu seperti itu harusnya. Terus yang kedua, Alif Lam Mim ini hurufnya itu 14 ya, yang dipakaikan huruf rawati surah itu. Dari hijaiyah yang 28 itu 14 yang diambil. Jadi berarti setengahnya. Dari 14 ini masuk ke dalam surat-surat tertentu yang berjumlah 29 surah yang dimulai dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ada yang satu, bahasanya itu ada satu huruf, ada dua huruf, ada tiga, ada empat, ada sampai lima. Sampai lima, yang paling banyak lima saja, nggak ada enam. Satu huruf misalkan seperti Khop, Sod, gitu kan? Itu satu huruf. Ada yang dua huruf, Yasin, Toha, itu dua huruf. Ada yang tiga huruf, seperti di sini kan? Alif Lam Mim, tiga. Ada yang empat, Alif Lam Mim Ra, empat. Ada yang lima, Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf, itu lima. Jadi tidak ada yang enam, paling banyak lima. Dan itu diberikan oleh Allah sebagai tantangan bahwa mufassirin semua amun tidak berani menyatakan atau mengartikan, menafsirkan daripada kalimat-kalimat itu. Walaupun sebagian ada yang berani masuk ke situ, tapi sebanyaknya, kebanyakan jumhurnya para mufassirin banyak yang tidak berani. Ini mufassirin tidak berani mengartikan begini. Kita bukan mufassir, Pak, berani mengartikannya. Itu bukan ahli tafsir, tapi berani mengartikan ini. Kemudian masuklah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, ini kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang muttaqin. Segitu aja dulu. Baru aja Al-Quran ini dimulai, sudah memberikan kita ini tantangan tersendiri. Lo bagaimana tidak, coba lihat bahasanya. Dzalikal kitab, ini kitab. Padahal kalau seandainya bahasa kalimat ini harusnya bukan dzalika, karena dzalika kan isim isyarah. Harusnya hadzal kitab, ini kitab. Tapi memakai bahasanya dzalika. Dzalika itu isim isyarah yang menunjukkan pada yang jauh. Dzalika itu tuh itu dzalika disebutnya. Sementara ini dzalikal kitab, ini kitab. Harusnya bahasanya hadzal kitab. Kenapa pakai bahasa dzalika? Tidak pakai hadzal. Ada yang tahu? Kenapa jadi bengong begini? Serius amat ngaji. Dikeluarkan kopinya. Kan kalau diperinci itu, za isim isyarah, lamnya lil bu'di, sedangkan kaf khitab. Itu jadi tiga huruf itu. Jadi ini za-nya isim isyarah, lamnya lil bu'di, menunjukkan pada yang jauh. Kaf khitab. Khitab itu suatu kaf menunjukkan pembicaraan.
Sementara yang dimaksudkan adalah hadza. Harusnya dipakai bahasa yang bukan untuk jauh tapi yang dekat. Hadzal kitab. Kenapa dia seperti ini kan? Karena ini begini. Ini memberikan tantangan. Annal Qur'ana qarib. Sungguhnya ini Quran itu dekat. Kan ibaratnya ini Quran dekat di kita. Kenapa bahasanya zalika? Jauh. Seolah-olah Quran itu di sana. Karena jawabannya begini, misalnya. Pertama lita'zim. Ini Allah memberikan bahasa seperti ini itu untuk mengagungkan Quran itu sendiri. Karena in kana qariban minna, walaupun ini Quran menurut kita ini adalah dekat, illa annahu marfu'ur rutbah. Tetapi Al-Quran ini ditinggikan dudukannya. Kedudukan Al-Quran ini tinggi. Saking tingginya dibahasakannya pun dalika, jauh. Gitu. Walaupun ini Quran ada di depan kita, akan tetapi kedudukan agungnya ini Al-Quran jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Maka pakai bahasa dalika, tidak seperti kita. Lalu yang kedua, wa'azimul qadri, agungnya sebagai kadar daripada ini Quran juga. Pertama karena tingginya martabatnya, yang kedua karena agungnya derajatnya. Karena agungnya derajat ini Quran ditinggikan oleh Allah sampai tidak bisa disamakan dengan kita. Itu. Makanya pakai bahasa dalika. Jadi walaupun ini Quran ada di depan kita, tetapi ini Quran derajatnya jauh di antara kita. Makanya pakai bahasa dalika. Itu. Jadi ini beribaratnya munazzahun an kalamil hawadis. Jadi ini membersihkan pembicaraan dari makhluk. Jangan dikira ini Quran tuh walaupun ada di depan kita, ini Quran dekat aja kok. Padahal sejatinya ini Quran jauh martabatnya dengan kita. Makanya saking jauhnya martabat ini Quran, tingginya derajat ini Quran, sampai cara megangnya pun jangan gegabah. Saking tingginya. Bahasan-bahasan adab-adab dalam Al-Quran itu kan sampai bawanya pun enggak kayak buku kampus, Bang. Kalau buku kampus gini aja sudah. Tapi kalau Quran tidak. Ini paling tidak. Ini adab. Karena saking rutbahnya tinggi ini, saking martabatnya ditinggikan oleh Allah sampai bahasanya pun dalika. Supaya kita berpikir bahwa Quran ini bukan sembarangan gitu. Diginikan. Atau bisa jadilah bawa sekalian gini. Itu jangan diginikan. Itu bawa Quran kayak kampus aja. Itu Quran itu yang mana sih? Pokoknya Quran itu setiap di dalamnya ada kalimat Al-Quranul Karim ditulis oleh Quran, lalu kita ini berniat untuk baca atau dibacain diniatin Quran, itu jadi Quran walaupun cuma satu ayat. Walaupun cuma satu ayat. Kalau diniatinnya itu adalah Quran. Karena tergantung dari niat. Yasin itu kan ada Yasin. Quran kan ya Quran. Kalau ditinjau dari segi misalkan banyaknya ayat-ayat Al-Quran di situ lebih banyak ketimbang bahasa Indonesianya, ya berarti itu Quran. Bahkan Imam Nawawi menghukumkan kalau seandainya lebih banyak itu ayat Qurannya daripada terjemahannya, berarti itu hukum Quran. Haram ketika kita megang tidak punya wudu. Tapi kalau seandainya kebanyakan itu adalah terjemahannya, Qurannya sedikit, itu berarti makruh kalau seandainya kita tidak punya wudu. Atau sama-sama seperti tafsir Jalalain itu hampir sama-sama. Ayat dengan dengan terjemahannya itu, tafsirnya itu hampir sama. Nah, itu berarti sama juga dengan Quran. Lalu Yasin yang kita pakai itu habis baca tidak dihormati oleh kita.
Bahkan wa ilaihi turja'un. Sadaqallahu. Maaf ya. Wih, sampai bisanya gitu kan. Maaf ya. Dilemparkan ya itu. Hati-hati. Ini Quran. Tuh, karena bahasa ini pun harusnya kita berpikir dari segi bawanya saja. Atau misalkan kita baca, paling tidak itu bacaan Qur'annya itu ada di atas paha kita, seperti begini paling tidak. Jangan di bawah. Ini kita taruh Quran di sini, ditaruh di bawah. Jangan. Ini Quran ini mulia derajatnya, lalu kita taruh bahkan di bawah kaki kita. Ini melecehkan ini. Bahkan di dalam kaifiatnya salah satu bentuk daripada kita akan susah untuk memaknai atau memahami Al-Quran, salah satunya adalah karena tidak ada kesopanannya dengan Quran. Jadi ketidaksopanan kita dengan Al-Quranul Karim itu akan mewarisi kita bodoh dengan Quran. Susah memahami Quran. Kenapa? Lantaran Qurannya tidak dihormati. Lantaran Qurannya tidak dihormati. Tapi kalau kita hormati itu Quran, maka Quran pun dengan sendirinya akan membuka wasana keilmuan. Gitu. Dia pakai bahasa, pakai baca, pakai Bismillah, gitu kan? Atau sunnahnya punya wudu, walaupun tidak apa-apa kalau misalkan kita hafalan nggak punya wudu. Tapi kalau punya wudu lebih bagus lagi, madhab kiblat apalagi, dalam keadaan suci apalagi. Walaupun bapak misalkan ada yang kotor nggak masalah, tapi lebih bagus lagi badannya suci, tempatnya suci, pakaiannya suci, semua yang kita pakai suci, bahkan mulutnya pun bersihkan. Karena kita ini akan melafadzkan kalam Allah, akan melafadzkan kalimat-kalimat Allah, maka mulut kita pun bersihkan. Paling tidak disunnahkan bersiwak. Sunnah kalau ada siwak pakai. Tuh. Bawa siwak? Enggak bawa ya? Tenang saja, sama. Ketinggalan saya. Masih kira ini waktunya ini. Itu bersiwak. Kalau misalkan nggak ada siwak, pakai yang kasar-kasar. Saking sunnahnya siwak kan, pakai yang kasar-kasar. Korban berpeluh. Nah. Tapi sikat gigi dulu bang, giginya. Jangan nggak sikat gigi dipakai ini, wah nanti bahaya ininya. Sikat gigi di rumah, lalu begitu mau sholat, mau baca Quran, ngambil sunnahnya aja. Sekedar untuk mengambil sunnah itu dengan yang kasar-kasar pun dapat, kita pikir. Nggak ada Ustaz, nggak bawa kain juga, nggak apa-apa dah. Telunjuknya yang kasar. Telunjuk bapak kasar, gini-gini kan aja. Kalau memang kasar telunjuknya, saking mengambil sunnahnya. Itu bagian daripada kesunahan untuk kita membaca Al-Quran. Nah kalau misalkan kita ini di mulut ada najis, bahkan makruh kita membaca Al-Quran, mulut kita ada najis, atau paling tidak mulut kita ini bau, dilafadzkan Al-Quran, baca Quran, makruh. Tapi tidak taraf sampai haram, cuman makruh saja. Berarti kalau makruh itu diambil dari bahasa Arab karoha, yang artinya karoha itu berarti menyebalkan gitu. Berarti tidak boleh. Ini sudah perokok, makan jengkol, baca Quran. Betul. Sudah perokok, makan pete. Sudah pete, makan lagi itu durian. Wah. Baca Quran lagi. Itu bagian dari situ. Makanya ini Al-Quran dimulai dengan kalimat dalil, supaya kita ini berpikir bahwa ini Quran bukan sembarangan, bukan buatan biasa, bukan buatan ciptaan manusia.
Karena ini adalah wahyu Tuhan, maka siapapun mereka yang mau membaca Al-Quran harus menghormati itu Quran. Habis. Kemudian la raiba fi dzalikal kitab. Ini kitab. Kitab apa yang dimaksudkan? Kitab tidak lain adalah kitabul Al-Qur'anul Karim. Ini Quran dibahasakan dengan kitab. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah maktub. Artinya yang tertulis. Tapi kenapa ini bahasanya kitab? Karena Allah memberikan isyarat bahwasanya ketika Al-Quran itu diturunkan, seolah-olah Allah menyuruh kepada baginda Nabi, induk Quran tulis cepat-cepat. Karena bahasanya adalah dzalikal kitab, bimana maktub, berarti ini harus ditulis. Maka begitu sudah Al-Quran itu turun, setiap kali turun baginda Rasul menyuruh kepada sahabat, tulis cepat, ditulis. Ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di tulang, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit. Wah, pokoknya yang bisa ditulis pada waktu itu ditulis semua. Karena ini Quran maktub, ditulis gitu Pak. Ya kalau baginda Rasul nggak masalah, kalau Rasulullah nggak masalah. Sekali diturunkan wahyu Rasul hafal. Walaupun Rasulullah sendiri pertama-pertamanya itu dikhawatirkan, sampai begitu turun ayat itu berulang-ulang Nabi itu takut lupa gitu. Sampai diturunkan ayat oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan cepat-cepat engkau gitu. Lita'jala bihi. Sampai baginda Rasul itu dicepatkan lisannya itu, maksudnya itu supaya tidak lupa. Karena dikhawatirkan lupa. Padahal kalau Rasulullah nggak bakalan digitukan oleh Allah. Tenang saja gitu ibaratnya, tenang saja kalau biar ini tenang. La tuharrik bihi lisanak. Jangan selalu mencepat-cepat terlalu gitu. Ya kalau kita sekali dua kali nggak bakalan masuk gitu. 100 kali aja 14 tetap. Sekarang hafal, besok lain lagi. Kalau Nabi sekali diturunkan hafal langsung. Karena memang Nabi ini ibaratnya kopian gitu. Kotak-kotak kopian gitu. Begitu sudah dengar tuh langsung hafal. Nah, ini pemikiran apa? Kecerdasan macam seperti ini tuh tidak semuanya bisa. Bahkan para ulama pun banyak yang diberikan kecerdasan seperti itu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, itu pemikirannya itu cerdas. Jadi kalau seandainya ada yang kedengaran tuh langsung hafal gitu. Imam Syafi'i itu. Bahkan Imam Syafi'i itu kan dalam sejarahnya 7 tahun aja sudah hafal Quran. Kita 70 tahun belum hafal-hafal. Kuliah bulik-bulik itu terus. 7 tahun hafal Quran. Dulu nggak percaya, masa sih anak siapa itu? Ternyata sekarang ada juga sekarang yang 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Nah itu membuktikan bahwa benar dengan apa adanya yang diri Imam Syafi'i itu benar. Bahkan 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal Muwatta. Muwatta itu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Imam Malik sudah bikin buku, Imam Syafi'i masih kecil, 12 tahun, mau belajar ceritanya ke Imam Malik. Imam Malik ini bukunya adalah Muwatta, dihafal dulu sebelum datang ke Madinah, dihafal dulu. Hebatnya Imam Syafi'i itu. Jadi datang ke sana tuh tinggal store aja, storan hadisnya. Kitab Muwatta itu 12 jilid. Ribuan hadis itu di situ. Ini dihafal. Berarti dari satu kitab saja sudah ribuan hadis yang beliau hafal. Belum dari kitab-kitab yang lain.
dari guru-gurunya yang lain. Sementara orang sekarang ada orang yang menyepelekan hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Bahkan ada yang menyebutkan nggak usah kita bermadzhab dengan Syafi'i, cukup aja dengan Quran dan hadis. Pertanyaannya ini, apakah pian ini sama derajatnya dengan Imam Syafi'i? Kita ini sama derajatnya dengan Imam Syafi'i tidak? Jauh, Pak. Loh, Imam Syafi'i itu kan di dalam hukumnya tidak ada yang mencantumkan rawahu siapa. Ya pantas saja, karena imam-imam hadis itu kurun-kurunnya setelah Imam Syafi'i. Imam Bukhari pun itu setelah Imam Syafi'i. Kan begitu? Imam Syafi'i lahir tahun 150, sementara Imam Bukhari tahun 200-an. Makanya hadis-hadisnya yang ada di dalam kitab Imam Syafi'i nggak ada yang namanya rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Ya pantas aja. Karena memang kurunnya pun beda. Sekarang ada orang yang tidak mempercayai hukum Imam Syafi'i karena di dalamnya tidak ada sahihain misalnya. Loh, Imam Bukhari aja menginduk dalam madhab syariatnya adalah Imam Syafi'i. Jadi jangan dikira Imam Bukhari, Imam Muslim itu nginduknya tidak bermadhab juga. Imam Syafi'i beliau, coba lihat di dalam syarahnya. Itu beliau itu memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Tapi dalam prakteknya hukum syariatnya beliau pun nginduk kepada Imam Syafi'i dalam praktek syariatnya. Itu. Jadi inilah yang dimaksudkan. Nah, maka kalimat-kalimat seperti ini itu ditulis oleh siapa? Tulis semua itu. Begitu turun tulis. Makanya begitu sudah baginda Rasul tidak ada, sahabatnya kerepotan nih. Ahli-ahli Quran, hafalan Quran para sahabat ini banyak yang meninggal. Terutama hafalan Quran para sahabat yang masyhur. Ada yang gugur di medan perang, ada yang meninggal karena penyakit. Sampai akhirnya Abu Bakar timbul kerisauan. Kalau seandainya ini Quran tidak dikumpulkan, bahaya nih. Adalah pemikiran para sahabat itu waktu itu dipelopori oleh Sayyidina Abu Bakar. Kumpulkan semua tulisan itu. Dikumpulkan semua. Yang mulus dari batu dikumpulkan, di tulang dikumpulkan, semua dikumpulkan semua. Maksudnya apa? Mau dibikin buku, mau disatukan. Tulis. Yang dulu pernah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai dewan penulis Al-Quranul Karim, ditarik lagi. Tulis, disuruh tulis lagi. Dikumpulkan semua. Mau dibikinkan satu buku ibarat. Beres? Cuman Sayyidina Abu Bakar ini belum lama, tidak lama jadi khalifah. Ada yang menyebutkan cuman berapa tahun, setahun lebih. Karena saking kerinduannya dengan Rasulullah, Abu Bakar meninggal. Karena Abu Bakar itu sakit lantaran rindu dengan Rasulullah. Saking cintanya itu dengan Rasulullah sampai sakit-sakitan. Coba akhirnya meninggal. Proyek belum selesai itu. Naiklah khalifah yang kedua, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melanjutkan proyek Sayyidina Abu Bakar pengumpulan Quran. Ternyata Sayyidina Umar pun belum selesai. Keburu dibunuh. Sayyidina Umar keburu dibunuh. Quran belum selesai dikumpulkan. Naiklah khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman. Nah, ketika di Sayyidina Utsman inilah proyek pengumpulan Al-Quranul Karim rampung. Semuaan ditulis, semuaan dikumpulkan, semua dikumpulkan. Lalu terjadilah di situ pengumpulan Al-Quran di masa Sayyidina Utsman. Jadilah semua. Penyusunannya pun seperti sekarang. Dari mulai suratul Fatihah sampai pada akhirnya yang Anas, itu adalah proyek penyusunan Utsmaniyah disebutnya. Apakah beliau sendiri yang menentukan? Sebetulnya Rasulullah pun ada menentukan. Sebagiannya lagi para sahabat ijtihad.
Ijtihadi harus di mana diletakkan surat-surat ini sebagian. Maka terjadilah 4 buku, 4 Quran. Satu dibawa oleh Sayyidina Utsman, satu dibawa oleh Sayyidatina Aisyah, yang satu dibawa Sayyidina Ali, yang satu ditaruh di Mekah. Itu. Bahkan yang Sayyidina Utsman itu kan sekarang masih ada di museum. Berlumuran darah. Yang punya Sayyidina Utsman itu berlumuran darah. Karena Sayyidina Utsman dibunuh lagi baca Quran. Lagi baca Quran dibunuh. Nah, itu Quran dikumpulkan di masa Sayyidina Utsman. Maka tulisannya pun disebutkan Khat Utsmaniyah. Karena ini Quran dikumpulkan dalam masa Utsmaniyah, maka tidak heran kalau seandainya ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam tidak mengakui Quran. Bahkan mereka bikin Quran sendiri. Disebutnya Quran tadhkirah, Quran tandingan. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap Sayyidina Utsman itu adalah orang baik. Bahkan dikafirkan. Sayyidina Utsman dikafirkan, Sayyidina Abu Bakar dikafirkan, Sayyidina Umar pun dikafirkan. Qurannya tidak dipercaya. Dia bikin sendiri. Tapi dia mengatasnamakan Islam. Padahal bukan. Gitu. Hanya satu yang mereka agungkan, Sayyidina Ali. Gitu. Nah, kalau bicara tentang masalah ini, berarti kita paham sekarang. Al-Quran ini memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dibukukan ini Al-Quran tidak ada di zaman Nabi. Berarti kalau seandainya tidak ada di zaman Nabi, berarti hukumnya? Ayo. Bid'ah kan? Berani mengatakan, kita mengatakan pinar. Kan orang dikit-dikit bid'ah, pinar, neraka gitu kan. Bid'ah memang. Ini Quran bid'ah. Dibukukan itu bid'ah. Karena memang tidak ada di zaman Nabi. Cuman masalahnya setiap kali menghukumi akan perbedaan tidak semuanya dolalah. Coba bahasanya kita lihat. Kan hadisnya kan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan begitu. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Kan begitu. Ini kan mantuk bahasanya. Kalau dalam bahasa mantik itu disebutnya mantuk. Kalau ada mantuk berarti ada mafhum. Ini seandainya bid'ah yang sesat, setiap yang bid'ah sesat itu pinar. Sekarang pertanyaannya, ada bid'ah yang tidak sesat, pinar juga? Ayo. Ya tentunya enggak. Karena ini mafhum. Makanya setiap kali lafaz kullun itu harus dikaji oleh kita. Dalam bahasa mantik ada dua. Ada kul majmu, ada kul jami. Kalau kul majmu itu biasanya ada pengecualian. Seperti kullu bani tamin as-sakhratil azimah. Contoh. Setiap turunan Bani Tamim itu memanggul batu besar. Kita berpikir, apakah bayi Bani Tamim bisa manggul batu besar? Atau misalkan setiap orang kayu manis bisa memanggul batu besar. Pertanyaannya, apakah bayi orang kayu manis bisa memanggul kayu besar? Bisa enggak? Enggak kan? Itulah pengecualian. Maka kulnya yang dimaksud itu adalah kul majmu disebutnya. Jadi setiap itu memang bisa memanggul, akan tetapi ada pengecualian. Siapa? Bayi itu. Itu kul majmu. Lain halnya kalau kul jami. Kalau kul jami itu sama sekali tidak ada pengecualian. Seperti misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap yang bernafas dha'iqatul maut, akan mentitipi mati. Ada enggak yang punya nafas tidak mati-mati? Hah? Ada enggak orang yang hidup ini enggak mati sampai sekarang, dari mulai dulu sampai sekarang? Ya, ada kan? Itu menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian. Siapapun yang diberikan nyawa pasti ujungnya akan mati. Itu berarti kul majmu disebutnya, kul jami disebutnya. Semua orang pasti akan begitu. Nah itu kul jami. Tapi kalau kul majmu tidak begitu. Makanya lihatin bahasanya, kullu bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Nah ini lapan kulla diulangi lagi. Ini menunjukkan bahwa ada perbid'ahan yang tidak akan finnar. Bid'ah yang mana? Nih contohnya. Makanya pantas Imam pengarang kitab Fathul Mu'in itu menyebutkan bahwa bid'ah itu memang bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Tapi bid'ah itu ada beberapa golongan. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah muharramah. Bid'ah. Ada bid'ah wajibah. Bid'ah tidak ada zaman Nabi tapi wajib diadain, seperti Quran, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Itu semua bid'ah tidak ada di zaman Nabi tapi dibukukan. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu kan kalang kabut kita. Quran dibukukan oleh sahabat, bid'ah tapi wajib diadain. Sebab kalau tidak begitu kan kita nggak bakalan bisa baca Quran. Lo sudah ada Qurannya aja kita nggak bisa-bisa, apalagi tidak ada Qurannya. Wajib diadain. Hukum fikih dibukukan, hukum nahwu dibukukan, hukum sorof dibukukan, semua dibukukan. Karena itu merupakan bid'ah tidak ada di zaman Nabi tapi wajib diadain. Ada bid'ah mandubah tidak ada di zaman Nabi tapi sunnah diadain. Seperti mana? Nih, kita bikin masjid. Apakah di zaman Nabi bikin masjid pakai keramik? Nggak ada. Berarti bid'ah. Pinar dia. Kalau memang kita ini pemahaman sampai ke situ gara-gara bid'ah saja sampai pinar semua, nggak usah di masjid ini. Salatnya nggak usah pakai yang begini-begini, cukup aja pakai. Karena Nabi bikin masjid di bawahnya pun pasir. Tapi kenapa kita diadain seperti ini? Ini bid'ah memang, tapi sunnah. Artinya bagus-bagus saja. Apalagi ini adalah satu kehormatan muslim. Direka-reka, diindah-indah gitu. Itu enggak ada di zaman Nabi. Masjid Madinah macam sekarang enggak begitu. Dulu kan biasa aja. Kalau sekarang, gerengnya luar biasa, emas kan. Huruf-hurufnya emas, gerbangnya emas, nggak tanggung. Hampir mirip juga emas kan ya. Kayak manis kan. Itu. Bid'ah mandub seperti maulid itu memang tidak ada, tapi sunnah. Karena bagian dari mengagungkan apa yang ada di diri Nabi itu kan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka dia berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku dalam surga. Kan itu inti daripada kita bermaulid, Isra Mi'raj, itu karena kita cinta.
Saking cintanya kita sebut-sebut terus, kita kenang-kenang terus apa yang ada di diri Nabi, supaya generasi selanjutnya tidak lupa dengan Nabi. Coba andaikan kita tidak boleh bermaulid, lalu dengan apa rasa cinta kita dengan Nabi bentuk kita? Dengan apa coba? Oh, itu kan dengan sholat, itu perintahan. Dengan puasa, itu sama perintah. Lalu dengan Nabinya? Sementara kita menjalankan hukum syariat, tapi nabinya kita lupakan. Padahal kita tahu hukum syariat itu dari siapa? Aneh kan? Kita menjalankan syariat, tapi nabinya dilupakan. Bahkan kita sendiri pun dilarang untuk mengadakan itu. Piye? Itu maksudnya. Yang tidak bagus itu bid'ah muharramah, sudah tidak ada di zaman nabinya, bahkan diharamkan. Seperti mana? Firqah itu mengadak-adakan hukum syariat yang tidak ada di zaman nabi. Itu baru muharramah, haram hukumnya. Salat fardu duhur 4 rakaat dibikin jadi 5 rakaat. Tidak boleh. Sholat yang sudah di waktu-waktu maghrib jam sekian, isya jam sekian, lalu disatuin, cukup dengan 1 kali saja, beres semuaan, gak usah sholat lagi. Kan ada macam begitu. Sholat duhur disatuin, asar disatuin, subuh disatuin, semuaan sekaligus. Ya kalau kita juga sama bisa gitu, tapi kan ada jama'. Jama' itu waktunya kan duhur dengan asar satuin, maghrib dengan isya. Enggak ditarik isya dengan maghrib, ditarik ke duhur semuaan. Kalau dia ditarik semuanya, pokoknya asar, maghrib, isya, subuh semuaan ditarik. Ini bid'ah muharramah. Tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dia melakukan, haram hukumnya. Tidak boleh macam begitu. Itu apalagi nggak usah lagi kita berpuasa, nggak usah lagi kita sholat, cukup bayar 5 juta ke aku. Wah, ada kalau macam begitu. Nah itu bid'ah sudah. Bikin-bikin dari aturan Nabi. Makanya pantas siapa orang yang membuat satu aturan yang bukan dariku, kata Nabi, maka ada hukuman, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Itu nanti. Maka kembali kepada yang tadi ya, setiap bid'ah itu tidak semuanya dolalah, karena ini baru mantuk ucapan. Ketika ada pengucapan berarti harus ada pemahaman. Pemahamannya bagaimana? Kembalikan. Kalau setiap bid'ah itu yang dolalah itu pinar, sekarang kita tanya, ada yang bid'ah tapi bisa enggak pinar? Ya tentu bisa, karena semua ini banyak yang bid'ah tapi enggak semuanya pinar. Maaf, kita pakai baju ini apakah sama dengan baju Nabi? Enggak kan? Beda semua. Itu. Kita ini semua peci. Kalau Nabi itu pakai mama. Kayak paling tidak seperti ini lah. Gitu. Kalau peci hitam, tapi enggak masalah. Nabi enggak mempermasalahkan itu. Baju gayanya kayak apa, enggak masalah. Nabi hanya menyuruh pakai baju yang bersih. Itu saja. Modelnya terserah Anda. Anda jadi orang Indonesia, model orang Indonesia. Anda jadi orang Arab, model orang Arab. Itu. Jangan Anda orang Indonesia, modelnya Pakistan. Itu, inilah yang dimaksudkan itu. Nabi tidak mempermasalahkan itu. Bahkan Nabi sendiri pun budaya itu tetap ketika tidak bertentangan dengan hukum syariat, Nabi menyuruh pertahankan. Nabi datang ke Madinah, banyak budaya-budaya Madinah yang tidak dilabrak oleh Nabi. Itu menunjukkan bahwa Islam itu toleransi. Itu Islam itu toleran. Nah, kembali kepada yang tadi dah. Bagaimana tadi?
Jadi ini kalimat kitab tadi itu, saking kitab ini tidak ada di zaman Nabi untuk seperti ini kan, lalu kita permasalahkan juga seperti itu. Jadi Quran ini memang tidak dibukukan di zaman Nabi, tapi dibukukan di zaman Sayyidina Utsman. Nah, tapi kalaupun ini adalah tidak ada di zaman Nabi, tapi wajib diadakan. Sebab kalau tidak diadakan seperti ini, kita akan menjadi kalang kabut. Susah kita. Susah. Kiranya cukuplah untuk pembahasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الامين. اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقربات لنا في ديننا. توسلنا بتعليم ان ترزقنا الواسعه وان ترزق الامانه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.